Oke, jadi kita hari ini mau bahas Atto One yang kemarin kita beli dari BYD HK Auto, ya. Jadi mobil ini kemarin dikirim ke Klaten, tapi sebenarnya mobil ini mau kita pakai di Jakarta. Nah, platnya juga udah jadi by the way. Nah, mobil ini juga ya udah kita pasangin beberapa part dari Dharma Audio dan udah kita pasang anti karat dari Subur Auto, ya. Cuma luarnya masih standaran. Kemarin gue pengen ganti pelek, coba bentar lagi udah mau lebaran lah. Ini kan hari Selasa, udah tinggal dikit lagi. Nah, kita juga mau sekalian ceritain selama dipakai di Jakarta itu gimana rasanya, dan beberapa kali gue juga pakai ini mobil. Kita daripada berlama-lama, kalau kita lihat emang luarnya masih standar, nggak ada bedanya. Tapi waktu gue beberapa kali parkir pakai ini mobil, gue pikir tuh mobil ini kecil loh. Ternyata mobil ini gede juga ya. Jadi dia cukup tinggi, cukup panjang, tapi emang lebarnya itu cukup kompak. Jadi waktu kita parkir di sebelah Agya, Ayla, ya atau Brio, ini kelihatan langsung stand out gitu, gede. Apalagi warnanya kuning ya. Sama kaca filmnya juga kita ganti sama Solar Guard Black Phantom. Nah, seperti ini dia bentuk belakangnya. Nggak ada bedanya sih, coba bawahnya aja nih. Tuh, udah dikasih anti karat jadi hitam semuanya. Nah, kalau misalkan pasang anti karat juga yang pasti harus yang bener ya. Jangan sampai beberapa bagian itu kena anti karat juga, karena itu bisa mempengaruhi garansi. Yuk, kita masuk ke dalam. Jadi yang paling gampang kelihatan itu layarnya sekarang pakai layar gede 15,6 inci dari Dharma Audio. Aslinya kan kecil ya, dan nggak cuma kecil, dia tuh agak mundur ke belakang. Nah, karena dibikin besar seperti ini, dia jadi lebih maju. Dan ini juga dia tuh plug and play. Jadi nggak ada yang dibor-bor, nggak ada yang dipotong-potong, semuanya tinggal masukin. Karena emang ini layar bawaannya BYD juga. Jadi emang di Cina sana emang ada yang versi yang layar gede ya. Jadi dia tinggal dipindahin aja gitu. Karena kan beberapa mobil udah pakai banyak common parts ya. Nah, ketika dijadiin seperti ini, yang gue paling berasa adalah kalau kita sambil nyetir, ya, kita mau pencet-pencet, itu jadi gampang dijangkau dan nggak salah gitu. Nih, kita mau atur AC-nya, ya gampang semua dari sini. Makanya pas kita pakai itu ya, tombol-tombolnya kan jadi makin gede. Jadi pas mau kita pakai itu gampang. Dan ini tuh cuma layar doang. Jadi chipset ya tetap bawaan dari BYD-nya. Makanya kita begini-beginin tuh dia masih bagus dia, smooth. Ya, lihat menunya juga masih sama ya. Jadi gampang gitu dipakainya, jadi mudah. Bukan cuma tampilannya jadi makin keren, tapi pas kita pencet-pencet juga jadi gampang karena dia jadi lebih gede. Kalau soal fitur dia masih sama, dia nggak nambah, cuma memang layarnya jadi lebih gede. Nah, terus juga kita pasang kamera 360, kamera 360. Jadi pas kita pakai buat mundur, set, lihat. Ini jadi jelas sekali ya. Lihat, potongannya rapi sekali. Ini cuma ada kakinya ya. Nah, potongannya tuh lihat tuh, rapi banget dan warnanya nggak berubah. Dan dipakai di malam hari ini juga terang sekali. Tuh, lihat. Bagus ya, bisa kita ganti nih. Mau lihat yang kiri, kanan. Oh, sama lagi. Nah, mau kayak gini kiri kanan juga bisa ya. Ini apa nih? Oh, oke. Ini depan, ini belakang. Jadi tampilannya bagus. Ada settingsnya juga ya. Oke, sistem kalibrasi radar trigger kalau radarnya bunyi dia akan otomatis nyala. Screen brightness, sistem restart, developer options. Dan dia bisa berfungsi sebagai itu ya, dashcam ya. Jadi tinggal dimasukin USB, tapi dia tuh bisa diganti jadi white. Nah, jadi biasa. Tapi dia itu sebenarnya sistemnya tersendiri, bukan bawaan dari BYD-nya. Jadi kalau kita buka lagi di posisi R, mau kita buka vehicle image, dia biasa aja. Hilang kameranya. Jadi kalau kita mau nyalain, pencet hazard. Matiin lagi 2 kali. Nah, dia akan berubah seperti ini. Habis itu mati. Jadi dia di triggernya pakai hazard. Dan yang gue sukanya adalah dia ini juga plug and play ya. Tuh. Jadi ini bagian plastik bawahnya ini sama dia tuh tinggal diganti ya, nggak pakai dibor-bor. Dan ini emang udah bawaan dari sananya nih. Rapi banget kameranya, kiri kanan sama depan belakangnya itu dia nggak perlu ngebor-ngebor, ngebolongin dan kawan-kawan, udah bisa. Sama nih, bawaan dari BYD Atto One mau tipe tinggi tipe bawah dia nggak bisa auto retract. Nah, sekarang bisa, bahkan ada tombolnya. Dan ini semuanya kelihatan OEM look ya. Jadi tombolnya ini tadinya nggak ada, sekarang bisa buka tutup seperti ini. Tuh, cakep. Jadi kalau kalian punya BYD Atto One, wajib kudu harus sih pasang ginian sih. Karena kalau misalkan kita lewat jalan-jalan di Jakarta yang sempit gitu kan, nah dia bisa nutup sendiri tuh enak gitu. Dan ketika dia nutup, karena dia kamera 360-nya itu di tangkai spionnya,
Tuh, nggak ngaruh. Asik ya. Nah, soal audionya, ini yang gue suka juga. Jadi mobil ini audionya dibikin 3-way, ya bukan 2-way. Jadi di sini ada tweeter. Nah, di sini ada mid-nya. Di bawahnya baru pakai mid bass. Terus kita ke belakang yuk, kita lihat nih. Ya. Nah, di belakang sini kita pakai speaker dari Martin Roland ya. Ini yang ngurusin Dharma Audio juga. Nah, ini speaker aslinya seperti ini. Tapi speaker aslinya not bad ya. Dia magnetnya lumayan gede. Biasanya kan magnetnya kecil banget gitu ya. Kalau mobil standar ini lumayan. Ini tweeter standar juga seperti ini ya. Ya, magnetnya juga gede loh, tweeternya loh. Tumben. Biasanya tidak seperti itu. Terus ini ada, oh ini layar lamanya nih. Tuh, layarnya ukurannya jauh ya. Jadi semua plug and play. Ini plat nomor sementaranya. Nah, ini kita pasang subwoofer 8 inci dan dibikin rapi kayak OEM look. Nah, tapi kita juga dikasih storage di sini. Jadi kita bisa buat naruh barang. Ini buat taruh portable chargernya ya. Nah, semuanya, amplinya, terus kita taruh prosesornya juga ada di balik sini, nggak kelihatan. Jadi harus dibongkar baru bisa kelihatan. Jadi benar-benar dibikin clean dan nggak ngurangin bagasi. Jadi rapi sekali. Suka gue. Nah, gue juga lagi nyari storage buat depannya ya. Karena gue lihat di Cina sana bisa dipasangin storage di bagian front ya, front trunk ya. Nah, kalau misalkan dipasangin storage jadi enak tuh. Bagian-bagian ini nih. Tire repair kitnya, segitiganya dan kawan-kawan ya. Yuk. Nah, Atowan sendiri ya, setelah gua pakai warawiri di Jakarta, ini mobil ya, kalau udah pakai ini, kayak malas pakai mobil yang lain tuh nggak? Kenapa? Karena pertama dia kecil, ya. Tapi nggak sekecil Wuling REV atau Chang'an Lumin atau mungkin satu lagi apa tuh, yang DVSK Ceres gitu ya, atau VinFast VF3 ya. Dia masih lebih gede dikit, tapi dia ada 4 pintu. Dan ketika dipakai, dari semua mobil-mobil yang 3 pintu tadi, ya, ini paling enak. Iya. Kalau dibandingin dengan gue biasa pakai Wuling REV ya, ini sih menurut gue bandingan ini kemana-mana gitu loh. Jadi pertama, waktu kita kenceng naik mobil ini, dia cukup stabil, ya, nggak terlalu lompat-lompat gitu. Jadi kayak misalkan waktu kita kenceng gitu ya, sebelah kita ada mobil gede gitu ya, itu dia cukup stabil ya. Emang masih ada rasa mobil kecilnya masih ada, tapi dibanding yang gue sebutin tadi, dia better, much better. Rasanya kayak bawa mobil beneran gitu. Even dibanding bawa Brio gitu ya, ketika di tol lebih pede pakai ini gitu. Terus yang kedua, range-nya dia 300 kilo ya. Tapi itu kan NEDC. Kalau NEDC mungkin WLTP-nya sekitar 260-250 kilo ya. Tapi pas gue pakai dibandingin sama yang Wuling REV gue pakai dulu, ini lebih panjang sih ya. Jadi meskipun dia 300 kilo, pas kita pakai mungkin sulit akan mencapai 300 kilo beneran gitu. Paling 250 kiloan. Kayak ini kita udah pakai 53%, sisanya sekitar 134 km. Ya, ini kalau di Ioniq 134 km ini tinggal 20% kali. 20%-an sekian. Tapi kan beda baterai ya. Ini kalau menurut NEDC-nya 300 kilo, kalau Ioniq WLTP-nya itu 451 ya, karena gue biasanya pakai itu kalau di Klaten sama Jakarta. Otomatis secara range, emang kalau buat gue sendiri sih, gue nggak terlalu pusing. Kenapa? Karena gue nggak pakai mobil ini buat keluar kota. Gue pakainya buat dalam kota Jakarta aja. Tapi kalau misalkan kalian keluar kota, ya bisa, cuma ngecasnya lebih sering aja gitu. Tiap 200 kilo itu ngecas, 200 kilo ngecas. Kalau gue pakai ini di Jakarta, misalkan bolak-balik RSCM gitu ya, untuk jengukin nyokap gitu kan, ya paling kalau tadinya naik Ioniq seminggu sekali ngecas, ini jadi 4 hari sekali ngecas lah, 4-3 hari sekali lah. Tinggal tidur malam lepas. Tapi itu enaknya kalau mobil kecil ya. Tapi kalau mobil baterainya yang nggak terlalu gede, itu enaknya kalau kita ngecas di rumah pakai portable charger, itu masih mumpuni gitu. Jadi nggak perlu pusing. Ini kalau pakai yang kayak Ioniq, Sea Lion atau Seal gitu kan, itu pasti sekali ngecas pakai portable charger 2 hari, ya kan. Kalau ini mungkin sekitar, kalau dia colokan 2200, gue lupa berapa. Let's say 2200 10 jam itu baru masuk 22 kilowatt ya. Jadi kalau misalkan baterainya sekitar 20-an, ya udah 12 jam juga udah penuh gitu. Nggak perlu ke SPKLU. Karena ketika pakai mobil listrik dan kalian ngecas enggak di SPKLU di rumah sendiri, oh itu rasanya sangat menyenangkan. Karena akan sangat menyenangkan ketika kalian
itu ngecas di rumah pakai mobil listrik, bukan di SPKLU. Karena nama SPKLU yang namanya buat umum ya, nggak tahu orangnya seperti apa di sana. Tapi dengan yang 300 kilo ini kita ngecas di rumah itu udah lebih dari cukup ya, tanpa harus pakai wall charger tambahan gitu. Nah, kemudian yang gua nggak nyangka dari mobil ini, semakin lama kita pakai, semakin gua sadar handlingnya bagus. Karena pas kita belok agak kenceng, dia body rollnya tuh masih ngikut, tapi steering feel-nya ya bagus loh. Maksudnya kalau lu bandingin sama Brio, sama Agya Ayla gitu ya, kan kelasnya di bawah 200 juta, 199 ya. Ini well driven banget gitu. Jadi pas kita bawa gitu ya, buat selap-selip, belok gitu, kita nggak ada feeling guyu-guyu gini loh. Pas belok itu gue guung. Ini kayaknya bakalan jadi the next mobil ugal di jalan tuh gak? Bayangin akselerasinya instan, kenceng, tinggal gas doang gitu ya, nggak ada transmisi. Terus pas belok juga kita tuh pede gitu tuh. Nih, belok tuh set. Body rollnya masih kejaga banget. Jadi bukan sesuatu yang menakutkan kalau kita bawa kenceng gitu. Dia sih sebenarnya remnya enak, cuma gue nggak mau pakai regenerative braking ya. Karena kalau pakai yang high itu dia tuh kayak ada delaynya, tetap belum sesmooth itu gitu. Tuh. Cus, lari. Udah suspensinya kalau buat perkotaan begini enak sekali ya, pas gitu. Tapi kalau kita kena polisi tidur pas lagi pelan, dia terasa lumayan keras. Dan surprisingly kemarin gue cek di komentar-komentar IG sama YouTube, ternyata menurut owner dari BYD Atto One paling enak tekanan ban itu ada di 39 PSI, bukan di 35, 34, 32. Ini karena 35 aja masuknya oren. Perdaman kabinnya juga lumayan. Pokoknya semakin kita bawa mobil lebih panjang gitu ya, semakin nggak terasa mobilnya harganya 195 dulu pertama kali keluar. Sekarang 199 by the way. Dulu 19 edan ya, 195. Nggak tahu deh sekarang udah bulan Maret, tanggal 17 ya. Tanggal 17. Lu bayangin sampai sekarang itu belum ada ketentuan dari pemerintah apakah insentif PPN itu akan dilanjut atau enggak. Setidaknya dikasih tahu kalau misalkan nggak lanjut gitu. Jadi industri udah bersiap. Itu ini kadang-kadang agak aneh gitu. Udah bulan Maret, industri otomotif segede gini tapi nggak dikasih kepastian gitu kan. Terus mobil ini juga sebenarnya AC-nya itu dingin ya. Cuma bawaannya kan dapat kaca film. Kaca film itu panas. Jadi pas kita ganti solar guard ini dia langsung enak sih, langsung adem. Pas sekarang pertama itu rasanya kayak AC-nya kurang dingin. Udah ganti kaca film rasanya AC-nya dingin-dingin aja sih. Ini kita pakai yang nomor 2 ya. Kita ganti yang nomor 1 ini yang paling dingin. Udah, oke kok. Nah, komplain gue soal mobil ini apa? Yang pertama, kursinya ini terlalu tinggi ya. Kalau misalkan bisa dipendekin lebih enak lagi. Cuman, ini tipe yang rendah. Kalau misalkan kita beli yang tipe premium, dia sebelah kanannya ini, driver bisa dinaikin, turunin kursinya. Dan dia sudah pakai kursi yang elektrik. Nah, sama juga steeringnya dia sudah pakai tilt dan teleskopik. Kalau ini baru tilt steering doang. Makanya pas kita pakai begini ya, kalau gue tangan pas ya. Cuma kalau dia lebih bisa rendah sedikit aja. Dan kebayang ini tinggi gue 170 udah hampir mentok ya. Space-nya tinggal dikit. Kalau misalkan ke 180 mungkin bisa mentok nih. Jadi kalau kalian pengen bisa ambil yang kursi bisa naik turun, ngambil yang premium sekalian, bukan dynamic. Tapi kalau budget kalian ngepas, ada coba buat dynamic aja udah lebih dari cukup. Sama lampu bawaannya dia tuh cukup terang ya, pas lagi kita pakai di malam hari ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen upgrade sih bisa aja, tapi bawaannya udah di atas rata-rata mobil Jepang gitu. Suspensinya enak sih kalau di depan sih. Yang di belakangnya agak lompat-lompat. Udah ngecas ya. 3,7 kW. Kecil sih. Berarti penuhnya sekitar 3 jam 38 menit. Jadi kebetulan di beberapa apartemen tuh kalau kalian punya mobil listrik, ngecasnya di tempat-tempat kayak gini. Ya, ini 20 kW mengisi cuma sekitar 40 ribuan. Ya. Tapi pelan banget. Gak apa-apa lah. Ada yang kenceng. Cuma kalau buat harian, gue lebih pilih yang slow charging ya. Kalau kita nggak buru-buru. Soalnya kenapa? Biar baterainya lebih awet. Jadi itu aja mungkin video kita kali ini buat teman-teman yang udah punya Atto One. Bisa komen di bawah seperti apa rasanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.